Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abi. Pada sesi bilas kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Salman Al-Farisi, kebanggaan para Persia. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi dari Persia, tepatnya dari daerah Hurmuz. Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari kota Jai di kawasan Isfahan. Ayahnya seorang majusi yang bekerja sebagai penjaga api suci. Salman berpindah dari agama dari majusi kepada Nasrani. Ia berkenalan dengan salah seorang pendeta Nasrani yang kemudian menjadi guru sekaligus temannya. Saat ajal mendekatinya, pendeta itu berkata, "Telah datang kepadamu pada masa ini seorang nabi yang berpegang pada agama Ibrahim. Ia memiliki tanda-tanda yang sangat jelas. Di antara kedua pundaknya ada tanda kenabian. Ia menerima hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Jika menemukannya, ikutilah ia." Tak lama kemudian, pendeta itu pun meninggal dunia. Satu hari, sekelompok Arab dari Bani Kilab melewati tempat tinggal Salman. Ia menawarkan diri untuk menemani mereka dalam perjalanan. Ia menjanjikan kepada mereka akan memberikan seekor sapi kepada mereka. Akan tetapi, saat mereka tiba di Wadi Al-Qura, wilayah Hijaz, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Sehingga sejak saat itu Salman bekerja di ladang milik Yahudi itu. Suatu saat seorang teman dekatnya berkunjung dan bercerita tentang munculnya seorang nabi di wilayah Hijaz. Mendengar cerita itu, Salman kaget bercampur bahagia. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Salman berusaha mencari cara agar bisa bertemu dengan nabi. Setelah mencari tahu keberadaan nabi, Salman dapat bertemu dengan beliau yang sedang berada di sebuah tenda bersama para sahabatnya. Ia datang menemui beliau membawa kurma. Ia mempersilahkan kepada para sahabat Nabi untuk mencicipi buah kurma yang dibawanya. "Ini sedekah," ujar Salman. Tiba-tiba Nabi yang hendak mengambil kurma menarik tangannya kembali. Beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Silahkan kalian makan." Melihat pemandangan itu, Salman berujar, "Ini salah satu tanda kenabian." Selang beberapa hari kemudian, Salman kembali menemui Nabi di Madinah sambil membawa hadiah. "Aku sangat mengagumi kemuliaanmu, karena itu kubawakan hadiah untukmu. Ini bukan sedekah." Maka Nabi mau memakan hadiah berupa kurma yang diberi Salman. Begitu juga para sahabatnya yang hadir saat itu. "Ini tanda yang kedua," kata Salman seraya kembali pulang. Di lain kesempatan, Salman melihat Nabi mengiringi jenazah menuju pemakaman Baqi. Salman berupaya mendekati beliau agar dapat melihat tanda kenabian di antara pundak beliau. Baginda Nabi yang menyadari maksud Salman menyingkapkan selendang yang dipakainya. Alangkah takjubnya Salman Al-Farisi melihat tanda kenabian di punggung beliau. Seketika itu juga Salman mencium tanda tersebut sambil menangis. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Salman, "Bebaskan dirimu dari perbudakan, wahai Salman." Setelah itu, Salman kembali pulang ke tempat majikannya. Sejak pertemuan terakhir itu, Salman jadi lebih sering menemui Rasulullah. Salman sangat ingin mengikuti Nabi, tetapi ia hanyalah seorang budak yang ada di bawah kekuasaan tuannya. Ketika ia menanyakan tebusan untuk memerdekakan dirinya, majikannya itu menerima 300 benih kurma yang ditanam di kebunnya dan emas seberat 40 uqiyah. Ketika mengetahui kabar itu, Nabi meminta Salman membuat satu lubang untuk ditanam benih kurma.
Beliau meminta agar Salman tidak menaruh apapun ke dalam lubang tersebut sampai beliau sendiri yang menanam dengan tangan beliau yang mulia. Sungguh ajaib, dari 300 luas yang ditanam, tak satu pun benih yang mati. Semuanya tumbuh subur. Pada suatu ketika, Rasulullah mendapat hadiah dari seseorang berupa emas sebesar telur ayam. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang Salman, bagaimana kabar Salman? Dan ketika Salman datang menemuinya, Rasulullah bersabda, ambillah ini dan gunakan untuk membayar utangmu. Salman memperhatikan emas itu dan menganggapnya tidak akan cukup untuk menebus kemerdekaannya. Ia berkata, apakah emas ini akan mencukupi utangku, wahai Rasul? Nabi mengambil emas itu, membolak-baliknya, dan kemudian berkata, ambillah, karena sesungguhnya Allah membayarkan utangmu dengannya. Meski masih diliputi tanda tanya, Salman pergi menemui tuannya. Ia yakin pada kebenaran kata-kata Rasulullah. Ia ingin segera mengetahui apa yang akan terjadi ketika Yahudi itu menerima tebusannya. Ketika ia datang kepada orang Yahudi untuk membayar tebusannya, tuannya itu menimbang emas yang diberikan dan ternyata beratnya mencapai 40 uqiyah. Salman takjub menyaksikan kejadian itu. Benar-benar aneh. Sungguh hari ini adalah hati yang disaksikan, bisik Salman dalam hati. Abu Tufail meriwayatkan bahwa Salman bercerita, Rasulullah menolongku dengan sebuah benda seperti telur yang terbuat dari emas. Jika ditimbang, niscaya benda itu lebih berat daripada gunung Uhud. Sejak saat itu, Salman menjadi orang yang merdeka. Perang pertama yang Salman ikuti bersama Rasulullah adalah Perang Khandaq. Setelah itu, ia tak pernah absen dari berbagai peperangan. Menggali parit sebagai metode pertahanan yang kemudian menjadi nama perang tersebut adalah gagasannya. Salman berkata kepada Rasulullah, kita harus menggali parit yang panjang, lebar, dan dalam di batas kota Madinah. Pasukan muslim bertahan di balik parit. Jika pasukan musuh mendekat, pasukan muslim menyerang mereka secara tiba-tiba untuk mengejutkan mereka. Dengan begitu, barisan musuh akan tercerai-berai dan berusaha menyeberangi parit. Kemudian, pasukan muslim menari serangan menunggu musuh memasuki parit. Pasti mereka akan berusaha menyeberang. Karena mereka sangat angkuh dan percaya diri, mereka tak akan mau dihalangi oleh segaris lubang di atas tanah. Rasulullah berpikir keras mempertimbangkan usulan itu. Begitu juga kaum muslimin lainnya. Strategi macam ini benar-benar asing dan tidak pernah mereka kenal. Rasulullah dan kaum muslim menganggapnya sebagai strategi yang sangat brilian. Sehingga orang-orang Ansor berkata, Salman hebat, ia dari golongan kami. Dan orang Muhajirin berseru, Salman dahsyat, ia dari golongan kami. Sementara itu, Salman memandang ke arah Rasulullah yang kemudian bersabda, Salman dari golongan kami, Ahlul Bait. Kemudian, Rasulullah mengambil keputusan untuk menjalankan strategi itu. Mereka menggali parit yang panjang, lebar, dan dalam kemudian pasukan pemana kaum muslim akan berlindung di balik parit untuk menyerang musuh. Sementara pasukan infanteri dan pasukan utama Madinah berdiri di depan dinding perbatasan Madinah untuk menahan serangan musuh yang mencoba menyeberangi parit. Setelah semua orang sepakat, Rasulullah langsung memerintahkan kaum muslim untuk menggali parit. Ia menjadi orang pertama yang mengayunkan linggis untuk menggali tanah. Ia pula yang pertama mengayunkan martil untuk memecahkan batu. Seruan-seruan penuh semangat terdengar bersahutan di depan dan di sekelilingnya. Semua umat Islam bersatu bahu-membahu menggali parit, menggali lubang keselamatan bagi Madinah. Semangat kerja mereka benar-benar luar biasa.
Mereka menggali parit itu dengan sangat tekun, didorong oleh cerita Salman yang menuturkan kemenangan pasukan Persia meskipun mereka menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat-lipat lebih besar. Akhirnya strategi ini berjalan dengan sangat efektif dan kaum muslim terhindar dari kekalahan. Pasukan musuh yang mengepung Madinah selama beberapa hari akhirnya pulang setelah rasa bosan dan lelah, ditambah lagi serangan badai memorak-porandakan kemah mereka. Salman Al-Farisi termasuk orang yang sangat dermawan. Apa yang dia miliki tak pernah awet karena langsung didekahkan. Ia hidup dari hasil usahanya sendiri sebagai pembuat bilik dari pelepah kurma. Ia sangat zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Huzaifah pernah berkata kepadanya, "Maukah kami buatkan sebuah rumah?" Salman balik bertanya, "Apakah kau akan menjadikanku seorang raja dan membuatkanku rumah untukku seperti rumahmu di Badain?" Huzaifah menjawab, "Tidak, kami akan membuatkan rumah sederhana dengan atap terbuat dari bambu. Jika kau berdiri, kepalamu akan menyundul atapnya, dan jika kau tidur, maka ujung kepala dan kakimu mengenai dindingnya." Salman menjawab, "Seakan-akan kau mengetahui apa yang ada dalam pikiranku." Ibnu Abdil Bari menceritakan ucapan Aisyah, "Salman memiliki tempat tersendiri di mata Rasulullah. Ia bahkan mengalahkan kami dan perhatian Rasulullah." Ketika ditanya tentang Salman, Ali bin Abu Thalib menjawab, "Salman mengetahui ilmu yang awal dan ilmu yang akhir. Ia adalah lautan yang tiada habisnya. Ia termasuk bagian kami, Ahlul Bait." Sosok dan kepribadian Salman menampilkan kerendahan hati dan kedermawanan. Ketika menjabat sebagai gubernur Madain, seorang laki-laki dari Syam mampir ke wilayahnya membawa bawaan yang berat. Beberapa orang menawarkan bantuan, tetapi mereka meminta bayaran. Salman Al-Farisi datang, lalu membawakan barang bawaan itu. Mereka berdua jalan beriringan. Sepanjang perjalanan, Salman sering mengucapkan salam dan menyapa setiap orang yang dijumpainya. Mereka pun menjawab salamnya sambil berujar, "Semoga Amirul Mukminin mendapat keselamatan." Orang Syam itu belum mengetahui orang yang menolongnya itu sampai seorang penduduk mendekati Salman, lalu berkata, "Tinggalkan saja wahai Amir, biarkan kami membawakannya." Orang Syam itu terkejut mendengarnya. Ia bingung, tak tahu harus bagaimana meminta maaf kepada Salman. Ketika ia hendak mengambil kembali barang bawaannya, Salman berkata, "Tidak usah, biarkan aku membawanya sampai rumahmu." Dengan budi pekerti inilah para sahabat Nabi mampu menaklukkan banyak negeri dan mengambil hati mereka. Al-Abbas bin Yazid menuturkan bahwa para ahli ilmu berkata, Salman hidup selama 350 tahun dan selama 250 tahun penduduk Madain tidak merasakan penderitaan apapun. Semoga Allah merahmatinya. Sekian cerita pada sesi bilas hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah pada cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.